Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Jumpa lagi dengan Bunda Nur. Hari ini kita akan belajar matematika. Tema matematika yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang mengurutkan nilai pecahan. Yuk kita simak penjelasan Bunda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini Bunda akan masih membahas mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan penyebut yang lebih besar. Dengan penyebut yang besar ya. Seperti contoh pada halaman 12 di buku matematika kalian bagian poin H. Di situ ada soalnya yaitu 1/2, 3/8, 7/15, dan 9/16. Ini adalah salah satu contoh dari penilaian harian kalian kemarin ya. Dan Bunda akan menjelaskannya kembali. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini Ananda sekalian bisa lebih mudah dipahami dan Ananda yang sudah memahaminya bisa lebih jelas lagi, tidak apa-apa diulang-ulang lagi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kan ada berbeda penyebutnya. Jadi untuk membedakan dari nilai pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Jika sudah sama penyebutnya akan lebih mudah bagi kita membedakan nilai pecahan tersebut ya. Jadi penyebut dari 2, 8, 15, dan 16 adalah penyebut yang samanya atau kita mencari pembagi atau kelipatan berapa kira-kira atau yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 8, bisa dibagi 15 dan 16. Caranya yaitu dengan membuat pembagian seperti ini ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya. Bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan 1 atau bilangan itu sendiri ya. Jadi misalkan bilangan prima itu bilangan 2, 3, 5 dan seterusnya. Kalau 4 kan tidak bisa, bukan bilangan prima karena 4 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 2 juga. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Misalkan ini ya, kita bagi 2 bagi 2 1. Kita mulai dari pembagian 2. Jadi urutannya harus dari bilangan yang terkecil dulu. Tidak boleh misalkan dia masih bisa dibagi 2 langsung loncat dibagi 3 atau langsung loncat dibagi 5 ya. Jadi berurut, tidak boleh dari 2 kemudian misalkan 5 kemudian dibagi 3, tidak boleh seperti itu. Jadi aturannya harus dari bilangan yang terkecil dulu kemudian ke yang terbesar ya pembaginya. Tidak boleh loncat-loncat. Misalkan langsung dibagi 5, terus di bawahnya dibagi 3. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi seperti ini 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 4, 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan 15. Kenapa dikatakan tidak bisa? Karena kalau dibagi 2 hasilnya itu masih ada sisanya. Jadi ceritanya bilangan yang habis ya. 15 dibagi 2 15, 16 dibagi 2 8. Di sini hal yang harus kita dan Ananda perhatikan adalah kalian harus bisa menghafal perkalian. Disinilah fungsi dari hafalan perkalian kalian. Jadi sebisa mungkin agar kita bisa menyesuaikan hafalan perkalian kita ya, untuk sesegera mungkin bisa menghafal perkalian agar lebih mudah memahami materi matematika selanjutnya ya. Jangan lupa untuk menghafal perkalian. Oke Bunda lanjut. Kemudian kita bagi 2 lagi, selama belum habis dibagi 1 maka bilangan itu kita bagi terus. 2 bagi 2 1, 15 dibagi 2 turunkan 15 karena tidak bisa dan tidak habis. 4 dibagi 2 2. Oke, kita bagi lagi 2. Sudah ada habis 2 angka ya. Kemudian 15 dibagi 2 15.
kita turunkan 2 bagi 2 1. Oke, jadi sudah habis. Sisa 15. 15 bagi 3 5. Oke, jangan lupa kalian tulis nomor angka satunya semua ya, yang dari atas ditulis kembali. Kemudian 1 bagi 5 tidak bisa kita turunkan selama itu bilangan sudah menjadi 1, kita tinggal turunkan ya. Jadi 5 dibagi 5 satunya sudah didapat hasilnya karena sudah menjadi 1 akhirannya. Jadi cara membaginya ingat ya, harus berurut dari 2, kemudian 3 atau 5. Jadi tidak bisa langsung dari 3, kemudian 2, kemudian 5. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah dapat pembaginya. Kemudian jika sudah dapat pembaginya, 2 dikali 2 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16, 16 dikali 3 itu 48, 48 dikali 5 itu 240. Jadi kita dapatkan nilai pecahannya, nilai penyebutnya untuk pecahan yang tadi itu adalah 240. Jadi fungsinya disamakan penyebut adalah untuk mendapatkan pecahan senilai dari 1/2 dan teman-temannya ini. Itulah fungsinya kenapa kita harus samakan penyebutnya, agar lebih mudah untuk membandingkan nilai pecahannya. Oke, sudah didapat 240. Bunda sengaja kasih nilai tinggi ya, agar kita terbiasa untuk menyelesaikan pecahan-pecahan yang nilainya besar, karena di buku sudah ada soal-soalnya yang nilai pecahan yang tinggi, yang besar. Jadi Bunda beritahu caranya seperti ini ya. 240 dibagi 2. Jadi ini dibagi ke sini. 240 dibagi 2. 240 dibagi 2 adalah 120. Nah, fungsi perkalian itu masih kita pakai terus. Jadi kalau misalkan ada angkanya terlalu tinggi, maka pakai cara bersusun seperti ini pembaginya atau cara membaginya. 240 dibagi 2. 2 bagi 2 1. 1 kali 2 2. Oke? 2 bagi 2 1. 1 dikali 2 2 ya. Kemudian 4 dibagi 2, kita turunkan 4 ya. 4 bagi 2 2. 2 dikali 2 4. Oke, mudah-mudahan di kelas 3 kalian sudah belajar pembagian bersusun seperti ini ya, karena ini pembagian sederhana. Oke, kita turunkan 0 karena ini sudah habis. 0 dibagi 2 habis 0. Kita naikkan 0. 0 kali 2 0 di sini ya. Di sini kita taruh 0. Di sini 0. Oke, kita tulis di sini 0 ya. Di sini 0. Jadi kalau sudah hasilnya 0, maka jika hasilnya sudah 0 berarti prosesnya sudah selesai. Oke. Jadi 240 dibagi 2 adalah 120. Sudah kita dapatkan 240 dibagi 2 tadi 120. 120 kita naik ke atas kali 1 sama dengan 120. Kemudian 240 dibagi 8. Oke, dibagi 8 masih pakai pecahan bersusun. Pembagian bersusun ya. 2 dibagi 8 tidak bisa. Caranya membagi adalah dengan membaginya satu persatu dulu ya. Kalau tidak bisa dibagi satu bilangan ini dibagi ke sini, maka cari temannya. 24 dibagi 8. Karena duanya ini tidak bisa dibagi ya, harusnya satu-satu dulu. Kalau ini misalkan 8 di sini masih bisa dibagi, maka 8 ini dulu yang dibagi. Tapi karena ini angkanya kecil, maka kita ambil temannya. Jadi 24 dibagi 8 3 kali 8 24. Oke, habiskan, kita turunkan masih ada 0. 0 bagi 8 0. 0 kali 8 0. Terus kurang ya, ini namanya kurang. Oke, ini juga kurang. Oke, hasilnya 0. Maka hasilnya 30. 240 dibagi 8. Hasilnya 30. 30 dikali 3. 30 dikali 3 itu 90. Oke, 90 ya. Oke, selanjutnya 240 dibagi 15. 240 dibagi 15. Oke, seperti ini. 2 tidak bisa dibagi 15, cari 24 dibagi 15, hasilnya 1. Karena kalau kali 2 itu 30, terlalu besar.
Jadi kali 1 saja, 1 dikali 15, 15. Ya. Terus dikurang 4 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam kedua. Maka 14 kurang 5, 9. 9 tidak bisa dibagi 15, kita turunkan nolnya jadi 90. 90 dibagi 15. 15 kali berapa supaya hasilnya 90. Kita cari kira-kira berapa ya? Ada kali-kali 6. 15 kali 6 itu 90. Maka 90 dikurang 90 itu hasilnya 0. Maka didapatkanlah 240 dibagi 15 itu sama dengan 16. Oke. 16 dikali 7. 16 dikali 7 itu 112. Oke. 16 dikali 7. Tadi 240 dibagi 15, ini tadi hasilnya 16. Kemudian 16 dikali 7. Dikali naik ya. Hasilnya 112. Oke, sekarang 240 dibagi 16. Oke, 240 dibagi 16 sama seperti tadi ya caranya. Ini kalau didapat 15 berarti 240 dibagi 16 hasilnya 15. Seperti itu ya, karena 15 dikali 16 itu 240, sehingga 240 dibagi 16 hasilnya juga 15. 240 dibagi 16 adalah 15. 15 dikali 9 135. Jadi 135 per 240. Oke. Nah, dari sini sudah kelihatan, sudah bisa mudah kita bandingkan. Jadi yang lebih kecil itu ada 90 per 20 40. 90 per 240 itu senilai dengan 3 per 8 ya. 90 per 240. Oke, per 3 per 8. Tapi kita Bunda mau susun dulu ini pemilik pecahan siapa, nanti Bunda susun ke bawah. 90 per 240 itu pemiliknya 3 per 8 ya. Tapi 120 per 240 itu senilai dengan 1/2 ya. Nah, sudah didapat 1/2. Ini adalah pecahan senilainya. Nah, sudah didapat pecahan senilainya, maka bisa dipastikan yang terkecil adalah 3 per 8. Lebih kecil pakai tanda lebih kecil. 7 per 15, yaitu 112 per 240 ya. Kemudian ini 1/2 karena 120 per 240 dan 9 per 16. Oke, seperti ini. Sudah kita bisa bandingkan, jadi pecahan yang terkecil adalah 3 per 8, kemudian 7 per 15, kemudian 1/2, kemudian 9 per 16. Seperti itu ya caranya untuk membandingkan, mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya. Pesan Bunda adalah jangan lupa untuk menghafal perkalian, karena perkalian adalah modal utama untuk memahami materi matematika selanjutnya. Oke, sekian dari Bunda. Bunda akan kembali ke contoh berikutnya. Disimak ya. Oke, kembali lagi bersama Bunda ya. Tadi kita sudah membahas soal contoh 1. Soal contoh 1 itu tadi di halaman 12 di buku kalian ya. Nah, soal yang tadi itu masih ada yang ingin Bunda jelaskan. Jadi kita dapatkan ya cara menyamakan penjemput yang tadi itu sebenarnya kan bisa dikali langsung, tapi kalau dikali langsung hasilnya agak besar. Jika nilainya besar akan lebih merepotkan untuk kita membagi pecahannya atau menyederhanakan pecahannya. Seperti tadi ini 2 dikali 8 kan 16. 16 dikali 15 itu kan 240 ya. 240 dikali 16 maka hasilnya 3840. Sebenarnya bisa dipakai itu langsung, yang kalau kita langsung mengalihkan ya bisa langsung dipakai 3840 itu. Namun kalau dibagikan repot, agak pecahannya nilainya besar ya. Jadi pakai cara seperti ini ya. Jadi dibagi dengan bilangan prima tadi seperti ini ya.
Oke, sekarang Bunda akan menjelaskan ke soal contoh nomor 2 ya. Soal contoh nomor 2 yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada pecahan 3/2, 5/7, dan 4/17. Seperti ini ya. Sebenarnya di buku kalian itu ada contohnya dengan cara mencari pecahan yang senilai 1/1. Dengan cara mencari pecahan senilai 1/1, yaitu seperti ini ya, dengan cara seperti ini kalau di buku tulis kalian. Jadi seperti pecahan-pecahannya itu dicari 1/1. Jadi tetap mencari penyebut yang sama. Nah, cara mencari penyebut yang sama ini agak sedikit kesulitan ya untuk kita, untuk kalian mungkin, karena mengira-ngira penyebutnya dengan cara mencari perkalian yang cocok dengan penyebut yang sama. Jadi misalkan kalian benar-benar harus hafal perkalian kalau yang seperti ini, karena kita tidak tahu penyebut 60 ini langsung kita tebak 60 ya, dan akan kesulitan lah untuk mendapatkan 60 ini, menyamakan 60, karena kira-kira 3 kali berapa, 4 kali berapa sama dengan 60. Nah, kalau pakai cara seperti ini, pakai cara misalkan seperti Bunda yang pakai pembagian seperti ini akan lebih mudah kita dapatkan untuk penyebutnya, mencari penyebut yang sama ya, yaitu dengan cara membaginya dengan bilangan prima seperti tadi. 2 dibagi 2 1, 7 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 7. 17 dibagi 2, turunkan 17 karena tidak bisa dibagi 2, tidak bisa habis. Ya, oke, sudah menjadi 1, kita tinggal turunkan 1. 7 bagi 7, kenapa langsung dibagi 7? Karena tidak ada bilangan atau pembagi yang cocok dengan 7. Jadi ini hanya 7 saja yang bisa dibagi dengan 7, karena 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, dan 4, dan 5, dan 6. Jadi langsung dibagi 7. 7 bagi 7 1, dan 17-nya kita turunkan. Jika hasilnya sudah 1, maka itu sudah selesai. Sisa 17-nya dibagi berapa? Nah, ini langsung dibagi 17 karena tidak ada pembagi yang cocok untuk 17 selain 17 ya. 17 tidak bisa dibagi 2, 17 tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 4, dan seterusnya. Sehingga yang kita pakai untuk pembaginya adalah 17 supaya hasilnya 1 atau habis. 17 bagi 17 1. Sehingga kita turunkan 1 semua di sini dari atas, dan hasilnya 1, maka kita dapatkan 2 kali 7 itu 14. 14 kali 17 adalah 238. Mudah-mudahan kalian sudah tahu ya cara perkalian bersusun ya. 14, karena itu sudah dari kelas 3 ya dipelajarinya. 14 kali 17 itu sama dengan 238 ya, sehingga penyebutnya sudah kita dapatkan, yaitu 238. Oke, kita dapatkan 238. Nah, ini adalah pecahan untuk penyebutnya 238, kita bagi 2 ya. 238 bagi 2 itu dengan cara seperti ini, bersusun lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk menghafal perkalian, karena itu sangat berguna sekali untuk kita menyederhanakan pecahan. Jadi di sini kalian juga harus menguasai pembagian ya. Caranya menguasai pembagian, kalian harus hafal perkalian. 2 bagi 2 1, 1 kali 2 2. Oke, 2 kurang 2 habis ya. Habis, kita enggak usah tulis 0. Kalian boleh tulis 0, boleh juga 3. Tidak. Ya, kita turunkan 3, 3 bagi 2 1, karena hanya 1 dikali 2 yang bisa mendekati 3. 1 dikali 2 2. Oke. 3 dikurang 2 itu 1. 1 tidak bisa dibagi 2, kita turunkan 8-nya. 18 dibagi 2 9. 9 kali 2 18. 18 itu dikurang 18, hasilnya 0, maka habis. Sehingga 238 dibagi 2 adalah 119.
Oke, 238 dibagi 2 adalah 119. 119 naik ke atas dikali 3. Nah, 119 dikali 3, 9 kali 3, 27. Itulah fungsinya kalian menghafal perkalian. Bunda selalu ingatkan lagi ya. 9 dikali 7, 27. 9 dikali 3. 9 dikali 3 maksudnya Bunda ya, maaf. 9 dikali 3, 27. 7 simpan 2. Jadi satuannya yang ditulis 27. Maksudnya Bunda, maaf. 27. 7 kita tulis satuannya 27 ya. 7 kita tulis. Oke. 9 kali 27, 7 kita tulis, puluhannya disimpan. 3 kali 1 3 tambah 2 5. 3 kali 1 3 ya. Jadi 119 dikali 3 357. Oke. Jadi 357 per 238. Ini adalah hasil pecahan senilai dari 3/2 atau nama lain lah dari 3/2 itu. Oke, 238 dibagi 7 sekarang berapa ya? 238 pakai lagi cara pembagian bersusun. 2 dibagi 7 kan enggak bisa. Cari temannya lagi 23. Menjadi 23. Jangan langsung 238, 23 aja. 23 dibagi 7, 7 yang mendekati perkalian yang mendekati 23 yaitu 3. 7 kali 3 21. Karena kalau kali 4 28, terlalu besar ya. Jadi cari angka yang mendekati saja dan jangan juga yang terlalu rendah. 7 kali 3 21, 3 kurang 1 2. Jadi di sini dikurang ya. 3 kurang 1 2. 8 kita turunkan karena 2 ini tidak bisa dibagi. 28 dibagi 7 4. 4 dikali 7 28. Terus dikurang 28 dikurang 28 sama dengan 0. Maka 34 dikali 7 hasilnya 238. 238 dibagi 7 34. Oke, ini 238 sudah kita dapatkan, bagi 7-nya sudah kita dapatkan yaitu 34 tadi ya. 34 dikali 5. Oke, 34 dikali 5 adalah 4 dikali 5. Ini dikali ya. Ananda sekalian dikali. 4 dikali 5 20. 0 simpan 2. Jadi satuannya yang ditulis, puluhannya disimpan. 0 simpan 2. 5 kali 3 15. 15 ditambah 2 tadi menjadi 17. Jadi hasilnya 34 dikali 5 170. Oke, jadi 238 dibagi 7 34. 34 dibagi 5 34 dikali 5 sama dengan 170 ya. Kemudian 238 dibagi 17. Ayo kita lihat lagi dibagi. Jangan bosan untuk membagi ya. 238 dibagi 17. 23 dibagi 17 1 karena 1 yang mendekati dengan 23 ya. 17 dikali 1 17. Oke, kita kurang 3 dikurang 7 tidak bisa ya, kita pinjam di 2. 13 kurang 7 sama dengan 6. Jadi sisa 1, satunya kurang 1 0. Jangan, boleh ditulis boleh tidak apa-apa. 6 tidak bisa dibagi 17. Kita turunkan 8. 68 dibagi 17 adalah 17. Kira-kira 17 dikali berapa? Sehingga 68. Kalau dikali 3 itu 51. Kalau dikali 4, oke, dikali 4 cocok. Karena 17 dikali 4 itu 68 ya. 17 dikali 4. Jadi ini 4. 4 dikali 17. Jadi 68 bagi 17 4. Iya, 4. Karena 4 dikali 17 sama dengan 68. Sehingga 68 dikurang 68 sama dengan 0. Maka kita dapatkan 238 ini dibagi 17 14 ya. 238 dibagi 17 14. 14 dikali 4. 14 dikali 4 hasilnya 4 kali 4 16. 6 simpan 1. 4 dikali 1 4 tambah 1 5 56. Jadi 238 dibagi 17 adalah 14. 14 dikali 4 sama dengan 56. Sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, kita sudah bisa susun. Jadi
pecahan senilai untuk 3/2 adalah 357/238 dah ya. Jadi ini semua pecahan senilainya dari yang pecahan di atas ini, sehingga kita bisa susun dari yang terkecil. Dari yang terkecil yang mana dulu ya, ini 56 ini senilai dengan 4/17. Jadi yang terkecil ini 4/17 lebih kecil dari 5/7. Oke, lebih kecil lagi dari 3/2. Nah, seperti inilah nilai urutan pecahan dari yang kecil ke yang terbesar. Oke, mudah-mudahan Ananda sekalian bisa paham ya. Jadi tugasnya Ananda semua hari ini adalah dengan menjawab pertanyaan Bunda berikut ini, yaitu apakah penjelasannya Bunda barusan sudah bisa dipahami atau belum. Jadi kalian tinggal menjawab ya atau belum ya, sudah atau belum. Jadi pertanyaan untuk hari ini materi pecahan ini adalah apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Bunda barusan. Jika belum, katakan tulis belum, atau japri Bunda dengan mengatakan belum. Jika sudah, katakan sudah paham. Oke, sekian dari Bunda. Silahkan diulang-ulang materinya karena lancar kaji karena diulang. Oke, sekian dari Bunda. Selamat mencermati dan silahkan dijawab pertanyaannya Bunda. Terima kasih Bunda ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.